Sebelumnya kan Pak, kalau kita bicara bisnis MLM ya, sorry banget kalau pertanyaan-pertanyaan saya sedikit vulgar atau pertanyaan-pertanyaan ini sedikit buka-bukaan ya, to the point, Ya, open. Nah, Pak Edi sebelumnya pada saat ditawarkan bisnis MLM itu pernah dengar cerita-cerita negatif nggak Pak tentang bisnis MLM gitu kan? Kalau umumnya orang mikir bisnis MLM itu dengar MLM langsung wah kabur gitu. ya. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Darenani dan di edisi kali ini kita bakal ngopi atau lebih tepatnya ngobrol positif dengan salah seorang leader besar TIEX. Nah, hari ini kita sangat beruntung sekali karena kita berhasil mengundang salah seorang yang sangat fenomenal dan saya sangat kagum dengan beliau. Beliau adalah seorang ahli dalam bidangnya. Dan kayaknya untuk edisi kali ini beliau menjadi orang yang sangat tepat sekali. Ini edisi pertama kita ngopi dan mungkin kita akan menjalankan seri ini, seri talk show, ngobrol positif. Nah seringkali apa yang kita alami adalah kita mendengar kisah-kisah sukses, kita mendengar hal-hal yang bagus. Ya, di bisnis apapun, seringkali kita lupa bahwa, atau mungkin bahkan kita tidak menyadari bahwa di balik kesuksesan itu ternyata ada proses, ada perjuangan dalam hal tersebut. Dan di video kali ini kita sangat beruntung sekali karena kita kehadiran Bapak Ahmad Kumaydi, ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut dengan Pak Ahmad Kumaydi. Selamat siang Pak Ahmad Kumaydi. Ya. Siang Pak. Oke. Siap. Apa kabarnya Pak Edi? Wah, baik. Iya, betul. Apa kabar juga Pak Raja? Saya sehat, Pak. Sekarang lagi di mana nih Pak Edi? Lagi di rumah saja nih. Lagi di rumah ya, kita sama-sama menjaga kondisi biar beres dari COVID ini. Memang Betul. ini. Nah, sebelumnya mungkin buat para teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dengan Pak Edi ini, dan kita sangat beruntung sekali kehadiran Pak Edi di antara kita, dan ini talk show pertama. Jadi saya juga nervous dan saya yakin mungkin Pak Edi juga nervous. Pak Edi nervous nggak Pak Edi? Iya Pak, baru pertama. Baru pertama ya, nggak masalah. Oke, sebelumnya Pak Edi, siapa ini Pak Edi sendiri? Buat teman-teman yang nggak kenal kan, kalau buat saya udah sangat mengagumi sekali nih Pak Edi. Pak Edi ini sebelumnya siapa nih? Ya, oke. Baik teman-teman, salam kenal semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Kumaydi, biasa akrab dipanggil Edi sebetulnya ya. Nah, saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman tahu ya, kotanya Inul Daratista tuh ya, seperti itu, Pak Raja. Kan pasti tahu ya Inul Daratista kan? Iya. Gitu. Saya baru tahu Pak, Inul itu datangnya dari tempat Pak Edi Pak. Ya, dari Pasuruan, tetangga Pak, di kota Pasuruannya, kabupaten ya. Ya. Oke, so Pak Edi ini lahir dari Pasuruan. Nah, latar belakang Pak Edi sebelumnya atau sekarang sedang menjalankan apa nih Pak Edi? Ya, sebelum saya di bisnis Tien, saya awal muasal kenal bisnis Tien ini ketika mahasiswa sebetulnya ya. Saya kuliah di Pasuruan, di Unmer Pasuruan tepatnya, dan sambil saya kuliah pada waktu itu, saya juga bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi kayu di Pelabuhan Pasuruan. Nah, bergerak di bidang perkayuan Pak Raja. Nah, syukur alhamdulillah pada waktu itu memang di saat saya juga kuliah, sambil saya juga bekerja di perkayuan juga, walhasil saya baru mengenal bisnis ini, seperti itu Pak Raja. Oke, terus Pak Edi alasannya apa nih gabung ke bisnis MLM? Kan maksudnya banyak orang stigmanya kalau MLM itu banyak pola pikir yang negatif. Kok Pak Edi mau gitu menjalankan bisnis MLM padahal udah bergerak di bidang kayu gitu? Ya, nah kebetulan Pak Raja ketika saya awal bekerja di pelabuhan itu, di kayu itu memang di awal prospeknya sangat menjanjikan karena memang dulunya nggak ada yang namanya istilahnya illegal logging ya, itu tidak dilarang seperti itu pada waktu itu. Dan ujung-ujungnya juga akhirnya memang terjadi.
Halo, Pak Raja. Ya, Iya. betul. Akhirnya terjadi ini satu kondisi yang memang tidak istilahnya dari pemerintah memang nggak diperbolehkan gitu ya. Halo, ya tidak diperbolehkan. Walhasil akhirnya mikir mau bisnis apa seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya dikenalin sama sepupu saya pada waktu itu tentang bisnis ini seperti itu. Ya mengalir begitu aja Pak, seperti itu. Dan dari situ akhirnya setelah dipresentasi ya memang tidak langsung tertarik Pak. Ya tidak tertarik, ya alasan banyak lah Pak ya, kesibukan lah, kuliah lah, kerja lembur lah segala macam. Tapi untungnya mentor saya ini memang gigih gitu untuk setelah dipresentasi saya di follow up ke seminar-seminarnya. Ya selama 6 bulan itu Pak. Selama 6 bulan akhirnya diajak ke seminar dan akhirnya tertarik karena di situ ada pembahasan yang namanya konsep membangun aset ya. Jadi saya baru tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya passive income gitu. Seperti itu. Nah, dari situlah saya terbuka dan klik. Tapi jadi yang bikin Pak Edi join atau connect itu karena pola pikir passive income-nya, Pak? Betul. Karena memang kalau di sekolah atau kuliah kan memang kita tidak diajarkan cara untuk mendapatkan passive income. Hampir rata-rata kan banyak profesi-profesi yang arahnya harus kerja, karir seperti itu, naik jabatan segala macam, atau mungkin kalau dalam segi berbisnis harus punya modal besar, ya harus dikerjakan dengan serius. Tapi yang tertarik saya di bisnis Tian ini kok kerjanya singkat gitu ya, daripada bisnis-bisnis di luaran, kok bisa menghasilkan passive income gitu. Nah di awal saya tertariknya karena memang ingin memiliki passive income seperti itu. Oke, sebelumnya kan Pak kalau kita bicara bisnis MLM ya, sorry banget kalau pertanyaan-pertanyaan saya sedikit vulgar atau pertanyaan-pertanyaan ini sedikit buka-bukaan ya, to the point, open. Nah, Pak Edi sebelumnya pada saat ditawarkan bisnis itu pernah dengar cerita-cerita negatif nggak Pak tentang bisnis MLM gitu kan? Kalau umumnya orang mikir bisnis MLM itu dengar MLM langsung kabur gitu. Iya. Pak Edi pernah mendengar cerita-cerita seperti itu nggak Pak sebelum bergabung ke Tians? Yap. Nah awalnya sih saya memang punya stigma kurang baik ya, alias negatif sebetulnya Pak ya, sempat ada gitu ya. Karena memang ya waktu itu saya kurang informasi, hanya sekedar katanya gitu ya. Nah alhasil dari situ ketika saya hadir di salah satu seminar-seminarnya dari situ, ya dari stigma saya waktu memandang bisnis Tian ini cuma sekedar jualan obat ya di apotek-apotek, stigma saya seperti itu pada waktu itu. Terus harus pinter ngomong ya, kalau di bahasa Jawanya itu kita harus pakai susuk gitu kan pada waktu itu kan. Nah ternyata semua itu ditepis oleh seminar-seminarnya gitu. Ternyata memang banyak orang di luaran sana yang berpikir mungkin kurang baik. Nah dari situ banyak akhirnya juga yang akhirnya positif karena memang menghadiri di seminar-seminarnya baik offline maupun online-nya. Nah disitulah saya terbuka Pak tentang bisnis Tian ini yang sebenarnya seperti apa. Ya mungkin kurang informasi aja Pak dulunya gitu. Oke, jadi kalau yang dari saya nangkep atau yang saya pahami adalah memang negatif, tapi setelah hadir ke seminar, jadi dengan adanya informasi lebih banyak, pola pikirnya juga sedikit jadi berubah dan jadinya positif. Nah pada saat awal positif itu langsung semangat nggak bahwa kan Pak Edi ini di karir bisnis Tians-nya juga setahu saya sudah cukup tinggi di peringkat Bronze Lion ya, sebuah tahapan kehormatan, sudah mendapatkan begitu banyak prestasi juga. Apakah dari awal langsung meyakini bahwa Pak Edi bisa nyampe ke titik ini atau bahkan jadi super leader gitu di Tians, atau awalnya gimana tuh Pak? Jadi di awal untuk semangat gitu ya. Ya memang yang membuat saya semangat di awal Pak ya memang karena dari situ ada motivasi. Motivasinya ya ingin sukses gitu ya. Ya siapa sih semua orang pasti nggak ingin sukses gitu. Semuanya pasti ingin sukses gitu kan. Nah dari situlah motivasi awal akhirnya saya semangat di bisnis ini gitu ya, sukses. Nah terus kedua ya karena memang di bisnis ini itu menawarkan satu
untuk mewujudkan impian-impian kita ingin lebih cepat gitu ya. Ya dari situ saya punya waktu itu sederhana sih Pak. Pikiran pendek saya ingin mewujudkan impian untuk memberikan kado ulang tahun untuk ibu saya seperti itu. Pada waktu itu saya ingin menghajikan dan umroh untuk orang tua saya seperti itu. Akhirnya dari situ semangat Pak gitu. Nah, dalam perjalanan Pak, maksudnya Pak Edi kan start di level bawah. Sebelumnya ada pengalaman nggak Pak di bisnis jaringan atau di bisnis MLM seperti ini? Tidak ada Pak, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, pada saat itu pernah bingung nggak cara menjalankan bisnisnya perlu seperti apa dan apa yang perlu dilakukan, harus pasang susuk kemana gitu kan, misalnya pola pikirnya kan. Kalau tadi mikirnya harus pasang susuk, jago ngomong, dan lain-lain, itu bagaimana dilewati Pak, masalah-masalah kendala-kendala awal? Ya memang untuk awal ya, kendala-kendalanya pasti ada Pak ya. Salah satunya mungkin karena saya memang pertama kali kenal bisnis MLM itu TNS gitu ya, pasti ada kendala. Pertama ya, karena memang di awal saya presentasi itu memang saya pernah punya pengalaman Pak ya, ketika ibaratnya kalau di bisnis TN ini lagi fase kegila-gilaan gitu ya. Dalam sehari itu bisa menawarkan ke banyak orang kurang lebih hampir 50 lebih. Itu satu kampung, Pak. Dan alhamdulillah karena memang modal semangat, ya ngawur aja presentasi. Yang penting action gitu kan. Dari 550-nya itu memang nolak semua, Pak. Ya itu Pak kendala di awal. Betul, salah satunya seperti itu. Ya. Nah, cara melewati kendala tersebut gimana Pak? Apa nggak depresi, nggak down gitu, nggak putus asa bahwa wah ini wis tak presentasiin, wis tak tawarin ini ke 50 orang tapi nggak ada yang gabung gitu? Iya, awalnya sih sempat stres Pak. Bahkan waktu karena ada dulunya itu ada seminar rutin ya Pak ya, 1 minggu sekali waktu itu. Ya saya sempat itu bolos seminar Pak. Ya karena memang antara keinginan dengan di lapangan itu nggak sesuai awalnya gitu ya. Ini siapa sih yang nggak mau bisnis yang menawarkan kesuksesan dan kesehatan gitu ya. Logika saya semua orang pasti mau. Nah ternyata pada waktu di lapangan memang beda faktanya ya. Nah tapi yang dari situ Pak saya lihat ya yang merupakan ibaratnya stres-stresnya di sini ya. Ya pertama ya ditolak pastinya lah untuk orang baru Pak ya, karena memang belum kebal tuh ceritanya ya. Terus ada beberapa juga grup yang udah bergabung itu berhenti. Nah itu salah satu ya manusiawi kan kalau kita down gitu kan segala macam ya. Terus banyak beberapa grup juga yang memang akhirnya pindah ke MLM lain ya karena mungkin penawarannya lebih baik. Padahal ya tidak juga gitu Pak ya. Nah tapi sekali lagi penentu sukses itu bukan orang lain. Intinya ya diri kita sendiri gitu. Selagi kitanya semangat, selagi kita yakin bahwa kita bisa sukses, ya apapun kendalanya, ya pasti ketemu solusi gitu. Seperti itu. Pak Edi tadi sempat bicara bahwa grup ada yang pindah ke MLM lain. Pak Edi sendiri kenapa masih tetap menjalankan TN gitu? Apakah sempat melirik pada saat frustasi, pada saat kondisi grup pada pindah? Apa nggak Pak Edi sempat kepikiran bahwa kayaknya aku juga baiknya pindah nih ke MLM tersebut? Kenapa masih tetap di TNS? Pertama Pak, kenapa saya tetap di TNS ya? Karena yang pertama ya karena saya di awal memang diarahkan sama mentor-mentor saya yang sudah sistem ya, udah memang memiliki integritas yang bagus. Di pelatihan-pelatihannya juga, di buku-buku yang direferensikan itu diajarkan tentang integritas. Jadi integritas ini memang sangat diwajibkan kalau dalam bisnis di TNS ini ya. Nah kedua ya kita diajarkan juga tentang tanggung jawab gitu ya, tentang tanggung jawab terhadap mitra-mitra kerja kita. Karena mungkin dari pengalaman orang lain ya, orang lain yang memang pindah gitu Pak ya, itu akan pindah lagi Pak. Karena memang mereka dari pindah itu mereka mencari kesempurnaan dalam sebuah bisnis. Nah, pertanyaannya gini Pak, bisnis apa yang sempurna? Ya, yang sempurna itu adalah Tuhan, Pak. Kan gitu ya. Nah, betul. Seperti itu. Ibaratnya kalau kata mentor saya ini, Director One Diamond Bapak Henry Wiguna ya, kalau mau makan ikan, ya
ya harus kalau mau beli juga ya jangan sampai dagingnya aja gitu kan. Kalau beli ikan kan sama durinya juga Pak, benar nggak? Seperti itu juga. Sangat setuju sekali Pak. Intinya integritas sama tanggung jawab gitu. Integritas dan tanggung jawab ini dua kata yang sangat sederhana sekali tapi maknanya sangat dalam, dan ini adalah salah satu alasan kenapa saya sangat menghargai dan sangat menghormati Pak Ahmad Humaydi ya. Jadi beliau ini adalah sosok yang memegang dua kata tadi. Kata-katanya simpel sekali, integritas dan tanggung jawab ya, sangat luar biasa sekali. Dan di sini saya ada satu pertanyaan lagi. Pak Edi ini dari pengalamannya, dari integritasnya dan dari tanggung jawabnya, kerja kerasnya juga sangat luar biasa sekali. Pak Edi ini sekarang sudah menduduki atau menjabati peringkat posisi tahapan kehormatan Bronze Lion di Business Tiens, dan dari karir setahu saya juga Pak Edi sudah dapat banyak sekali trip gratis, banyak reward lain, sudah banyak sekali membantu grupnya juga. Bahkan Pak Edi juga sudah pernah sudah beberapa kali malah diundang untuk mewakili Indonesia di beberapa konferensi Tiens internasional. Nah, saya yakin pengalaman Pak Edi juga kan udah sangat mantep banget. Pak Edi, boleh nggak kasih bagikan kepada kami nih, distributor baru, member baru, beberapa tips atau mungkin kata-kata motivasi atau penyemangat untuk member-member baru yang bergabung, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakukan atau fokusnya perlu kemana nih? Ya, tipsnya untuk teman-teman yang baru memulai bisnis ini ya, pertama ya kita harus memiliki sikap mau belajar. Jadi bukan hanya belajar aja, tapi juga harus mau diajar juga. Terkadang orang belajar terus, tapi tidak mau diajar, ya akhirnya ketika dia punya pengalaman sendiri, padahal mentor-mentornya sudah punya pengalaman yang dia lakukan, seharusnya kan kita tidak perlu jatuh di lubang yang sama seperti itu ya, mau diajar. Ya meskipun kita di bisnis ini katakan sebelumnya kita sukses di bidang lain gitu ya, tetap ibaratnya ada istilah yang namanya tenis lapangan dengan tenis meja itu beda gitu ya, sama-sama tenisnya gitu ya. Nah banyak beberapa mitra-mitra kerja saya yang memang dari profesi seorang pegawai, seorang pengusaha seperti itu, akhirnya juga bisa berhasil di bisnis ini. Tapi juga ada yang seorang pengusaha juga yang tidak berhasil, ya karena memang mereka punya ego Pak, yang tidak mau belajar dan mau diajar. Seperti itu Pak. Jadi intinya bagi teman-teman member baru, ya harus akan pembelajaran dan percaya penuh pada mentor kita. Seperti itu. Amazing, sangat luar biasa sekali masukannya untuk teman-teman member baru. Nah, buat Anda nih member baru harus punya sikap mau belajar ya. Kita belajar dari seorang Bronze Lion, seorang peringkat tahapan kehormatan. Beliau juga sudah menjadi perwakilan Tiens di banyak negara, banyak konferensi. Jadi kita nurut aja ya apa kata Pak Edi. Pak Edi bilang kita harus punya sikap yang mau belajar. Nah, Pak Edi kembali lagi nih. Kalau kita bicara dari member-member yang sudah gabung, apakah semua orang yang bergabung itu pasti sukses Pak di bisnis MLM, apalagi kalau kita bicara di bisnis Tiens Pak? Ya tidak semuanya Pak berhasil. Ya khususnya di grup-grup saya yang sudah bergabung ya, itu tidak semuanya ya. Tapi kalau kita picu pada satu bidang usaha ya, semua bidang usaha ya pasti ada yang sukses, ada yang gagal. Intinya itu aja. Jadi bukan hanya sekedar bisnis Tiens kan sebetulnya. Nah, kenapa kok banyak orang yang di Tiens barometernya adalah tetangganya yang udah sekian tahun nggak menghasilkan bisnis Tiens gitu. Nah, sebetulnya sederhana sekali sih. Ya kalau kita mau berhasil ya kita harus contoh yang berhasil. Kalau kita seandainya mau gagal, ya sudah kita harus belajar sama yang gagal juga gitu. Ya intinya banyak faktor sih Pak Raja, orang-orang yang akhirnya membuat mereka itu bergabung di bisnis Tiens dan tidak berhasil gitu ya. Ya karena faktornya mungkin kurang mau belajar, atau mungkin ada juga yang egonya terlalu tinggi Pak. Jadi kalau udah dapat bonus gede, udah lupa Pak sama mentornya gitu ya. Akhirnya tidak mau belajar lagi gitu ya. Terus merasa ini adalah bisnis mentor juga. Banyak beberapa orang yang memang
dia ingin sukses di bisnis ini, tapi ketika mentornya mungkin akhirnya bisa nyalep upline mentornya seperti itu, walhasil tidak respect lagi sama mentor. Kalau saya pribadi Pak Raja, meskipun mentor saya mungkin saya bisa naik peringkat melebihi mentor saya, ya saya harus tetap respect gitu. Kenapa? Karena beliau yang melahirkan saya, hormat dulu seperti itu. Nah, dari situlah ada keberkahan Pak biasanya gitu ya. Jadi tidak meninggalkan sejarah gitu. Itu yang saya respect ke beberapa mentor-mentor, meskipun mentor-mentor saya udah saya ibaratnya kalau bahasa Jawanya disalib Pak ya, disalib ya, seperti itu ya. Tapi tetap saya hormat sama beliau-beliaunya gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin nyadar kenapa orang ini sangat layak kita hormati dan sangat layak untuk kita belajar dari beliau, karena memang ilmunya sangat simpel tapi aplikasinya jos banget ya, luar biasa Edi. Itu sebetulnya hal yang sangat sederhana sekali, mungkin ini sekedar masalah etika, apakah masalah sikap menghormati, sikap mau belajar. Sebetulnya hal yang simpel, cuman mungkin pada saat orang dapat bonus, peringkatnya makin tinggi, jadi lupa daratan, lupa dengan semuanya. Iya. Nah, Pak Edi, kalau sekarang kita juga melihat banyak distributor, banyak kategori leader yang stuck di jabatan tertentu. Misalnya udah level bintang 6, mau ke bintang 7-nya itu wah berat banget. Orang yang udah bintang 7 mau naik ke bintang 8-nya berat banget. Itu umumnya kenapa tuh Pak? Yang bisa menghambat distributor naik level ya Pak ya, intinya ya? Ya. Ya, yang menghambat sih sederhana sih Pak, ada 3 faktor sebetulnya Pak. Pertama, mungkin dia kurang kerja Pak, itu pasti ya. Ibaratnya kalau kita kerja di perusahaan, seandainya bermalas-malasan, itu nggak ada sejarah Pak, dia digaji Pak gitu ya, pasti dipecat. Ya di bisnis Tian ini tidak menawarkan satu bisnis yang memang tinggal kita diam-diam duduk manis terus dapat penghasilan gitu ya, ya harus dikerjakan. Mungkin mereka kurang kerja aja ya. Terus faktor yang kedua, ya mungkin mereka sudah kerja, tapi salah caranya. Dia pakai cara-cara sendiri mungkin, kayak gitu. Banyak mitra-mitra saya sih yang memang udah kerja keras, tapi caranya salah. Ya tetap menghasilkan, tapi hasilnya akan lebih baik sebetulnya kalau caranya udah benar gitu. Nah, poin ketiga itu sudah kerja, tapi salah arah Pak. Ya, arahnya apa? Ya mungkin karena dia tidak punya target. Tidak punya target mingguan, tidak punya target bulanan atau tahunan, apa yang mereka harus wujudkan, dream-nya. Biasanya kalau yang membedakan orang-orang yang distributor yang punya target yang jelas, contoh ingin mewujudkan motor nih, tempo 3 bulan nih, dia kerjanya pasti lebih bagus daripada orang yang memang tidak punya target, punya goal gitu loh. Ya itu mungkin yang bisa menghambat. Padahal ketika target itu mereka kerjakan dan mereka tembus di goal tersebut, dia pasti naik level Pak dengan sendirinya gitu. Seperti itu sih Pak. Ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ucapkan, tolong perhatikan apa yang Pak Edi bagikan. Karena ini materinya sangat berharga sekali. Dan saya sangat bersyukur hari ini, saya juga masih banyak sekali belajar, dan karena adanya rekaman ini, beres rekaman ini, pasti saya buka lagi catatan itu dari utak-utik. Pasti saya banyak sekali belajar karena materi yang Pak Edi bagikan hari ini, itu simple, tapi maknanya sangat dalam sekali. Thank you banget Pak Edi, ini luar biasa. Pak Edi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekarang menjadi hot topic atau trending karena dengan adanya kasus virus corona ini juga banyak yang pusing, banyak yang galau, banyak yang di rumah kerjanya jadinya duduk nonton sinetron, drakor lagi booming gitu ya. Nah, Pak Edi sekarang sebagai pelaku bisnis MLM yang notabene-nya adalah kita mencari orang, harus presentasi, ketemu sama orang, dan umumnya nih Pak, kalau kondisinya non COVID juga, orang MLM itu biasanya udah di kampung, orang udah datang ngobrolin MLM, orangnya langsung pada bubar. Nah sekarang nggak perlu ngobrolin MLM aja, kita masuk satu kerumunan, orangnya udah pada bubar Pak.
Ya, karena adanya isu COVID. Dengan adanya isu COVID, bukan isu sih, ini memang udah fakta. Udah jadi ya. COVID-19, bagaimana dampak COVID-19 ini atau coronavirus ini ke bisnis Pak Edi yang notabene ini adalah cari orang, harus nawarin, harus silaturahmi pada saat kita harus PSBB, stay at home, kerja dari rumah. Itu dampaknya gimana, Pak? Ya, beruntungnya juga Pak Raja ya, karena memang kita tinjau secara global. Di bisnis Tian ini kan memang kita bergerak di bidang MLM kesehatan ya. Nah, seperti itu ya. Pertama tentang kesehatan dulu. Apalagi produk kita kan memang dari Tian sini udah tidak perlu diragukan lagi ya. Dari 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok Cina ya, Tiongkok kuno. Nah, alhamdulillah juga dalam segi perekrutan, terus dalam segi promosi produk, kita kan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, Pak ya. Terus terang saja Pak Raja, saya pribadi kan orang offline Pak Raja, ya. Jadi dulunya acuh tak acuh terhadap online gitu ya. Tapi bersyukur pula dari kesulitan ini pasti ada keberkahan gitu loh. Akhirnya saya mau belajar gimana caranya update status, terus ngirim ngediting yang namanya gambar produk segala macam ya. Terus personal branding juga, terus komunitas branding, produk branding, bahkan bisnis branding. Ini dari 4 poin ini saya belajar ya hikmah dari COVID ini. Ya, dari 4 kriteria ini alhamdulillah saya pribadi itu udah mulai belajar juga gitu. Gimana caranya agar bisa tetap hit meskipun di saat kondisi seperti ini. Dan walhasil terbukti tempo 1 bulan ini kenaikan omset saya bisnis ini Pak Raja itu 100 kali lipat Pak Raja. Ya, alhamdulillah gitu ya. Karena memang dari situ saya belajar bahwa ternyata di balik kesulitan, ternyata di dalamnya itu ada mutiara Pak Raja, gitu ya. Yang selama ini kita terpendam gitu ya, potensinya. Dulu kita membatasi potensi. Oh ternyata memang kalau sekarang nggak berubah, ya pasti punah gitu ya. Nah terus terang, saya orang offline Pak Raja, tidak tahu sosmed gimana gitu ya. Mau ngedit aja saya udah mau enak Pak Raja gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah ya, karena memang dorongan dari COVID ini, ya mentor COVID ini Pak Raja ya, akhirnya kita mau belajar gitu ya, walhasil ya kita sedikit banyak, bukan ini harus saya belajar sama Pak Raja juga nih tentang digital marketingnya ini Pak Raja ya, seperti itu Pak Raja. Nah, ini gila Pak, orang yang nggak ngerti tentang WhatsApp, orang yang nggak ngerti tentang pasang status, ya nggak ngerti tentang produk, nggak ngerti tentang foto-fotoan, omset beliau itu naik 100%. Nah, omset sampean piye? Kalau nggak naik-naik itu, waduh, keterlaluan. Jadi, aduh, kalau Anda udah ngerti WhatsApp, Anda udah ngerti digital marketing, Anda udah ngerti macam-macam, tapi omset Anda nggak naik, wah itu Anda harusnya kayak cek ke dokter. Ya, karena kayaknya pasti ada kelainan. Ini Pak Edi ini omsetnya naik 100%. 100%, Pak? Betul, 100% Pak. Bisa dicek Pak sama Pak Andri. Gila, ini memang jadi adanya berkah dari mentor COVID ya, jadi mentor COVID. Nah, dampak ke depannya nih, itu dampak ke belakang ya, saya bahasa Indonesia, saya juga berantakan. Kalau ke depannya, menurut Pak Edi, bisnis MLM atau bisnis Tian terutama, gambaran ke depannya gimana nih? Kalau kita bicara dari pemerintah, dari WHO menyatakan bahwa kita bakal hidup berdampingan dengan COVID-19 atau berbarengan dengan COVID-19. Itu gimana Pak? Maksudnya dari pandangan Pak Edi sendiri, kalau 1 bulan terakhir naik 100%, nah untuk kedepannya gimana? Yes, memang COVID-19 ini kan memang saya pribadi juga dulu awalnya Pak, 3 bulan yang lalu kan sempat shock Pak ya. Shock banget, harus new normal lah intinya kan gitu ya Pak Raja ya. Nah, tapi intinya dari kesulitan itu, dari wabah ini kan pastinya berakhir Pak Raja. Dalam segi kita menerima dan tidak menerima, kan sekarang kita udah mulai agak menerima ya tentang ini. Ya, maksudnya apa? Kedepannya ya memang bisnis Tian ini meskipun tidak ada COVID pun, bisnis Tian ini sudah diramalkan sebetulnya. Bisnis network marketing atau MLM ini sudah diramalkan oleh pakar-pakar ekonom dunia ya, bukan pakar ekonom skala negara Pak Raja. Itu udah dunia mengatakan bahwa meskipun tidak ada COVID sekalipun, ini bisnis akan merajai segala bisnis. Karena semuanya orang-orang akan pasti ingin lebih sehat. Kedua, ingin
meskipun di rumah dapat penghasilan gitu ya, dengan digital marketing atau teknologi ini yang kita punya gitu, seperti itu. Ya intinya kita semuanya pertama untuk langkah awal ya kita harus berubah. Karena kalau kita nggak berubah ya kita pasti dimakan oleh zaman gitu ya. Beda zaman, beda tantangan gitu ya. Nah maksudnya apa? Kita harus ya peka nih terhadap peluang yang saat ini. Mungkin tetangga Anda, saudara-saudara Anda sekarang udah menawarkan bisnis Tian ini ke Anda semuanya ya. Ya Tian ini adalah sebuah solusi atas dua ancaman yang saat ini udah di depan kita semuanya. Apa? Ancaman kesehatan, ancaman finansial, seperti itu. Ya sebetulnya meskipun nggak ada COVID pun ya kita juga pasti terjadi ancaman kedua ini Pak. Dengan pola makan juga yang saat ini lagi junk food, apa mungkin yang siap saji segala macam gitu ya. Dalam segi finansial juga meskipun robotnya masih sedikit ya di dunia perusahaan, nah sekarang ini dipercepat gitu ya. Makanya kita harus peka terhadap peluang ini. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih negatif, udah nggak zaman gitu ya, udah nggak zaman. Sekarang udah zamannya, gimana caranya negatif Anda itu menghasilkan dengan Anda positif gitu. Luar biasa sekali Pak Edi. Saya sangat setuju dengan Pak Edi karena kita melihat perkembangan zaman jadinya apa yang mungkin kita harapkan 20 tahun ke depan, sekarang dalam tempo hitungan minggu sekarang perubahan itu terjadi. Yes. Betul, Pak. Betul. Itu sesi pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman, tadi sudah banyak sekali belajar dari Pak Edi tentang ancaman dari ekonomi, ancaman dari finansial, siapa itu Pak Edi, dan kenapa beliau menjalankan bisnis ini. Dan untuk di sesi terakhir, saya minta sedikit rapid question-nya, jadi sesi pertanyaan ini cepat. Di sesi akhir ini, sesi jawab cepat ya. Nah, jadi nggak ada jawaban yang benar atau salah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Dan Pak Edi mungkin kalau mau memberikan klarifikasi tentang kenapa Pak Edi milih hal tersebut, monggo. Kalau Pak Edi merasa ya udah itu aja gitu, jadi jawabannya sudah cukup, cukup ya. Jadi balik lagi, ini pertanyaannya nggak ada, jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena dua-duanya benar. Ini cuma kami lebih kenal Pak Edi lebih dalam, mengenal sosok Pak Edi dan mungkin pilihan-pilihan yang Pak Edi merasa lebih bijaksana ya. Kalau jadi ini jawabnya cepat Pak ya. Yap. Gitu. Nah, saya sedikit gila memang. Nah, Pak Edi, untuk pertanyaan pertama, pilih teh atau pilih kopi, Pak? Kopi, Pak. Kopi. Oke. Work from home atau work di lapangan, Pak? Work from home. Work from home. Wah, ini pejuang lapangan tapi jawabannya work from home, Pak. Iya. Kalau dari produk Tians, Pak, ada kalsium atau Mooncord, Pak? Mooncord, Pak. Mooncord. Boleh kasih tau nggak, Pak, kenapa pilih Mooncord? Kondisi saat ini, Pak, kita harus antibodinya harus kuat, gitu ya. Oke. Lebih pilih baca buku atau lebih pilih dengar audio positif, Pak? Audiobook. Baca buku, Pak. Baca buku. Lebih pilih belajar baru melakukan atau lebih pilih melakukan baru belajar? Lakukan dulu, baru sambil belajar. Oke. Kuantitas atau kualitas? Kuantitas. Kuantitas. Kenapa nih? Yes. Ini kan banyak yang mikirnya kalau kualitas presentasi jelek atau apa, malu, nggak ngerti produk, gimana gitu? Ya. Kalau kuantitas, Pak, kita melakukan dalam jumlah banyak dulu, ya, sehingga meskipun presentasi kita jelek, kalau jumlahnya banyak, itu pasti ada yang bergabung. Tapi meskipun kita punya kualitas public speaking yang bagus mungkin, tapi presentasinya cuma satu orang, ya saya yakin dia tidak akan join, Pak, seperti itu. Jadi kuantitas perbanyak, maka kualitas itu pasti akan terjadi, seperti itu. Juara, Lady. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih pilih melebar atau lebih pilih mendalam? Melebar, Pak. Melebar. Kenapa ini? Ini juga menarik. Gini, Pak. Kalau kita cuma sekedar mendalam, tapi mendalam kita punya dua jalur, Pak. Wah, itu biasanya orang-orang baru, Pak ya. Orang-orang baru punya pelebaran, cuma 4 katakan, dan 4-4-nya ini yang 2 setengah serius, yang 2-nya
tidak serius, Pak. Walhasil nyalahkan Tiensnya, Pak. Kenapa bisnis saya nggak jalan? Padahal yang salah itu bukan Tiensnya, tapi orangnya gitu ya. Kita tidak kerjasama dengan orang yang tepat. Tapi kalau kita punya pelebaran 100 orang katakan dalam tempo 3 bulan, ya saya yakin meskipun 80 orang itu tidak serius, tapi 20 orang ini serius, Pak. Wah, itu akan pasti lebih cepat seperti Pak Raja pastinya. Gitu. Pelebaran yang penting. Amin, pelebaran ya. Oke, dan pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Pak. Mending join sekarang atau mending join nanti? Mikir-mikir dulu, Pak. Join sekarang, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Apa kelebihannya kalau join sekarang dibanding join nanti, Pak? Kalau join sekarang, Anda kerjakan ya dalam tempo 1 minggu, Anda akan minggu depannya, 2 minggu ke depan akan dapat bonus pastinya. Tapi kalau Anda cuma sekedar berpikir, ya pikiran kita tidak akan pernah bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, atau mungkin efeknya juga kalau kita masih mikir-mikir, itu udah terlambat sebetulnya. Kenapa? Karena bukan kita aja yang pebisnis Tien gitu ya. Ya, saya tidak tahu, mungkin tetangga Anda yang ditawarin sama orang lain dan akhirnya bergabung, dan mereka menjadi God Lion seperti Pak Raja mungkin. Ya, mungkin Anda bisa menyesal 7 turunan itu, Pak, pastinya. Karena saya sudah pernah mengalami, Pak, ketika bintang 5 baru, tetangga saya join ke orang lain, Pak, karena memang tetangga desa sebelah, Pak, gitu ya. Ya, saya rasa dia tidak potensi karena memang dia sering tidur kayak gitu, Pak. Ternyata dia udah bisnisnya juga lumayan bagus gitu ya. Nah, itu menyesal, Pak, seperti itu, ya. Karena gitu, join Pak. terlambat, Pak ya. Join terlambat ya. Siap. Oke, paling itu aja Pak Edi dari sesi pertanyaannya. Saya mohon maaf jika beberapa pertanyaan saya mungkin terlalu belak-belakan, terlalu open juga. Dan saya sangat berterima kasih, kami sangat berterima kasih udah ada sharing Pak Edi. Saya ingat sekali terakhir saya ketemu Pak Edi itu pasti Pasuruan lebih tepatnya. Ya, bulan Maret sebelum PSBB mulai Pak. 2 minggu sebelum, Pak. 2 minggu sebelum itu, iya, kayaknya benar pas 2 minggu sebelum. Saya ingat dari Pasuruan itu saya bahkan mau ke Surabaya, mau ke bandara aja, udah cukup problem karena saya dari Pasuruan ke Malang, terus dari Malang udah nggak ada travel yang mau ke Surabaya, Pak. Udah pada takut COVID semua. Betul. Siap, thank you banget Pak Edi. Saya sangat sama Pak Raja. Dan atas nama tim kami juga di sini sangat berterima kasih atas waktunya, atas sharingnya, ilmunya daging pol, ilmunya sangat bermanfaat. Saya pasti akan putar ulang video ini dan langsung keluarin buku catatan sambil nyatet karena halnya simple-simple, cuman memiliki makna yang sangat dalam jika teman-teman perhatikan dan menjalankan bisnisnya. Dan paling itu aja, kita tutup akhiri sesi ini. Dan pastikan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya di Ngopi, Ngobrol Positif sama Raja Daryanani. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.